bagi umat manusia untuk menggunakan dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka marilah kita mengikuti beberapa rangkaian acara dengan mengajak kepada hadirin membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembukaan sebagaimana telah berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Tri Atika Harmin. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa annalladzina la yu'minuna bil akhirah alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum wa kana al-insanu ajula. Wa kana al-insanu ajula. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Noli, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Noli, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya semata, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir di tempat ini guna mengikuti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya mewakili panitia pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam SMP Negeri 1 Noling tahun pelajaran 2023-2024 mengucapkan terima kasih atas bantuan baik berupa pikiran, materi maupun tenaga serta bimbingan Bapak. Adapun jumlah peserta didik muslim yang mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di SMP Negeri 1 Noling berjumlah 150 juta peserta didik. Sumber dana yang dipergunakan dalam acara ini bersumber dari swadaya peserta didik. Demikian laporan kami, semoga kita memahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sejarah singkat lahirnya dan diangkatnya Muhammad menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Penyayang dan Maha Penyelamat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepada beliau, keluarga, dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Muhammad bin Abdullah lahir pada tahun 571 Masehi di Mekah, sebuah kota di Jazirah Arab yang saat itu menjadi bagian dari kerajaan Arab Quraisy. Berikut adalah sejarah singkat kelahiran dan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari masa kecil hingga diangkat menjadi Rasul. Muhammad lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 20 April 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Ayahnya Abdullah meninggal ketika baru berusia 7 bulan dalam kandungan ibunya. Dan pada usia 6 tahun, ibunya Aminah meninggal dunia saat Muhammad masih anak-anak. Muhammad menjadi yatim piatu dalam usia dini. Setelah kematian ibunya, Muhammad diambil alih oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang merupakan pemimpin suku Quraisy. Abdul Muthalib adalah tokoh yang terhormat di Mekah. Untuk membesarkan dan mengasuhnya selama 2 tahun. Usianya pada waktu itu 8 tahun, kakeknya juga meninggal. Pengasuhnya selanjutnya diambil alih oleh pamannya Abu Thalib hingga menanjak pada usia remaja. Muhammad dikenal sebagai pemuda yang sangat jujur dan dipercaya oleh masyarakat Mekah. Dia diberi julukan Al-Amin, yang dipercayai karena integritas dan kejujurannya. Muhammad bekerja sebagai pedagang dan terlibat dalam penerapan perdagangan antara Mekah dan berbagai kota di Jazirah Arab. Pengalaman ini membantu dia memahami beragam budaya dan keyakinan. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikahi seorang janda kaya bernama Khadijah. Mereka memiliki anak-anak dan pernikahan mereka dikenal sebagai salah satu yang paling bahagia dalam sejarah Islam.
Awal wahyu 610 Masehi, pada usia 40 tahun, ketika Muhammad menjalani ibadah dan refleksi di Gua Hira di pegunungan dekat Mekah, dia menerima wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril Gabriel. Wahyu tersebut adalah permulaan risalah kenabian Muhammad. Muhammad mulai menerima wahyu-wahyu secara berangsur-angsur selama periode 23 tahun. Wahyu ini dihimpun dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Ajaran Islam berfokus pada tauhid, keesaan Allah, akhlak, dan keadilan sosial. Dakwah dan penentangan. Muhammad dan para pengikutnya menghadapi penentangan dan persekusi dari otoritas Mekah yang tidak setuju dengan ajaran Islam. Mereka menderita penindasan selama beberapa tahun. Karena terus-menerus dianiaya, Muhammad dan pengikutnya melakukan hijrah migrasi ke kota Yathrib, kemudian dikenal sebagai Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini menandai awal kalender Islam. Di Madinah, Muhammad menjadi pemimpin politik dan spiritual. Dia terlibat dalam pertempuran dan perundingan untuk mempertahankan Islam dan mengembangkan pengikutnya. Setelah berjuang selama beberapa tahun, Muhammad dan pengikutnya berhasil memasuki Mekah tanpa perlawanan pada tahun 630 Masehi. Ini adalah momen penting dalam sejarah Islam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada tahun 632 Masehi di Madinah setelah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhir dari masa kenabian, dan ajaran Islam terus berkembang di bawah kepemimpinan para khalifah setelahnya. Inilah sejarah singkat kelahiran dan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari masa kecil hingga diangkat menjadi Rasul, pemimpin agama Islam. Perannya dalam menyebarkan Islam dan membentuk peradaban Islam menjadi sangat signifikan dalam sejarah dunia. Demikian sejarah singkat lahirnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 1445 Hijriah 2023 Masehi ini, dengan penuh penghormatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah besar kepada umat manusia dengan mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semoga pengenalan dan pemahaman kita terhadap kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW memberi inspirasi, petunjuk, serta kedekatan spiritual dalam setiap aspek kehidupan kita. Marilah kita terus menggali dan mengaplikasikan hikmah-hikmah yang terkandung dalam sejarah dan ajaran beliau, menjadikan kita umat yang lebih baik dan lebih berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi dan melindungi kita semua, serta menguatkan iman kita dalam mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah.
وقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Senoling, pribadi Bapak Arifin Dewi Salila MSI. Yang saya hormati rekan-rekan guru serta staf yang sempat hadir pada hari ini, serta seluruh anak-anak sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan apa yang menjadi bagian daripada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah kita dari SDP-nya kita selalu memberikan motivasi bagaimana supaya kita semua, terutama anak-anak menjadi peserta didik, dapat memahami dengan baik, dapat mengetahui bahwa betapa pentingnya kita meneladani Rasulullah SAW. Akan dipimpin oleh Muhammad sampai dia meninggal dunia, itu saya tidak akan ulangi lagi. Saya tinggal akan mengupas hikmah apa yang kita ambil dari sejarah. Kenapa kita melaksanakan maulid? Ada yang bertanya, apa itu maulid? Yang sampai nanti kita jawab ulang tahun, bukan. Terus, kenapa di SMP 1 tidak kasih berdiri batang pisang dipasangi buahnya telok dengan kue? Kita kemas peringatan maulid ini karena itu adalah kepintaran, kecerdasan 9 wali yang biasa disebut dengan wali songo. Ketika Rasulullah SAW wafat, dia akan melanjutkan perjuangan syiar Islam. Maka ada beberapa cara-cara dan metode-metode yang dilakukan oleh para wali untuk menyampaikan Islam ini kepada kita. Sehingga sampai pada hari ini kegiatan memperingati maulid ini, ya biasa orang harus Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai Nabi yang diutus oleh Allah di muka bumi ini yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai nanti anak-anakku di tengah masyarakat itu banyak berkembang ada lagi nabi-nabi palsu. Karena memang Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti. Dia sudah mewanti-wanti di akhir zaman nanti, menjelang akhir zaman akan bermunculan beberapa golongan aliran. Beliau sudah menyampaikan, saya hormati Allah Subhanahu akan terjadi di mana satu zaman akan terjadi beberapa peristiwa-peristiwa yang aneh. Kalau berbicara tentang kebenaran agama, orang akan mengatakan radikal. Kalau berbicara tentang bagaimana pentingnya melaksanakan salat, dikatakan soali. Tidak usah dipedulikan. Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin. Solusinya adalah bagaimana kita mencontoh melaksanakan perintah agama ini lewat dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh yang dekat. Dalam sebuah hadis Nabi kita menyampaikan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Kalau konteks ayat ini yang kita pahami secara tekstual, kita akan berkata, aku ditiru Nabi, tidak pernah lagi sama, tidak pernah lagi berjamaah bersama beliau. Nah, tidak pernah kulihat Nabi bagaimana caranya salat. Caranya salat melalui apa yang disampaikan oleh para sahabat. Ada beberapa sahabat Nabi yang menyampaikan ajaran agama sebagai pelanjut daripada kenabian. Ada berapa para sahabat Nabi dan Rasul?
Berapa? 4. Coba sebutkan 1. Khalifah Abu Bakar selaku mertua daripada Muhammad. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Siapa lagi? Utsman bin. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. 4 sahabat Nabi ini yang melanjutkan syiar agama Islam. Karena Nabi sudah tidak ada Nabi. La Nabi ba'da Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini syiar Islam itu dilanjutkan oleh para sahabat. Bagaimana caranya menyampaikan? Dengan berbagai macam contoh. Seperti sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau saya tanya, pernah lihat Nabi salat? Pernah lihat? Secara langsung, secara kasat mata kita tidak pernah lihat, tetapi dicontohkan, dilaksanakan, disampaikan oleh sahabat Nabi, para ulama, para kiai, para ustazah, guru agama menyampaikan kepada kita bagaimana caranya Nabi salat. Maka diikuti contoh. Mulai dari berwudu, ini keteladanan. Coba kita mengambil hikmah kenapa Nabi diikuti, karena dia diutus oleh Allah mencontohkan pentingnya memahami agama dengan baik. Karena kita hidup ini kalau tidak ada agama, tidak ada aturan. Karena agama itu adalah hukum, aturan, undang-undang. Oleh karena terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-6 sambutan oleh Kepala SMP Negeri 1 Noling, Bapak Arifin Nibebi Salira, SEMSC. Kepadanya dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak, Ibu guru dan staf yang saya hormati, serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, di hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari di mana doa-doa hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama baca selawat. Semuanya. Bagaimana bunyi selawat? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ulangi 3 kali. Sekali lagi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali lagi. Allahumma
timbangannya, besar pahalanya. Makanya pentingnya berselawat kepada Nabi. Dengan dunia, tulis ke sini, ya. Berselawat juga besar sekali pahalanya. Makanya ketika ada orang mengucapkan mengajak kita berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita harus membaca selawat, mengucapkan selawat, bukan mengirim selawat, mengucapkan selawat, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kecintaan kita semakin tumbuh, cinta kepada Rasul. Coba pertanyaan saya, bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW? Ada yang bisa jawab? 3 bekal yang Anda harus persiapkan, anak-anak sekalian. Pertama adalah bekal iman, ya, bekal iman. Yang kedua adalah bekal apa? Ilmu. Yang ketiga adalah bekal akhlak. Iman, ilmu, dan akhlak. Ini yang pelihara bagus-bagusnya. Orang bisa bernilai ketika dia punya iman sesuai dengan agamanya. Jadi silakan, karena kita Islam sebagai pilihan kita, dan kita sudah meyakini bahwa inilah agama yang bisa memberikan petunjuk, mengantar saya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laksanakan Islam itu dengan sebaik-baiknya, jaga dan pelihara. 3 itu tadi yang harus kita miliki. Apa namanya? Pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah akhlak. Laksanakan ajaran agama kita. Intinya kalau dalam Islam itu sholat, yang masuk banyak yang jamaah tertib, insya Allah yang lain akan ikut. Rukun-rukun Islam yang lain akan ikut. Yang masuk banyak pasti berpuasa, yang masuk banyak yakin hidupnya pasti ke tanah suci, yang masuk banyak tak mau mabuk-mabukan, yang masuk banyak tanah murahan. Demikian kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-7, pembacaan doa oleh Saudara Amjad Arifin Devi Salira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan puji syukur atas kehadiran-Mu, atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami dan bangsa kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah peringatan Maulid sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, meningkatkan pengetahuan, keimanan, dan meningkatkan amaliyah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkanlah kami dengan perilaku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang penuh suri teladan, penuh akhlak yang terpuji, amanah dan yang jujur dalam melaksanakan tugasnya, menyatu antara ucapan dan perbuatan, berusaha menepati janjinya, dan rendah hati serta cinta pada sesama, terutama pada kaum duafa.
Betapa banyak musibah yang telah menimpa masyarakat dan bangsa kami. Kami yakin musibah itu terjadi karena Engkau Maha Pencipta dan sayang kepada kami agar kami kembali ke jalan. Kami ingat akan kekuasaannya agar kami sadar untuk melaksanakan aturan dan norma. Jadikanlah kami hamba-Hamba-Mu orang yang mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Janganlah dengan sebab kesalahan dan kezaliman kami Engkau menimpakan azab yang sangat dahsyat kepada kami. Ya Allah, hanya padamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.